Chapter 26. Di samping sumur, ada reruntuhan sebuah tembok batu tua. Ketika aku kembali dari kerjaku keesokan malamnya, kulihat dari kejauhan, pangeran kecilku sedang duduk di atas tembok, dengan kaki menjuntai. Dan aku mendengar ia bilang, "Kau tidak ingat kalau begitu? Bukan di sini tepatnya lokasi itu." Suara lain tentulah berbalasan dengannya, karena si pangeran kecil menyahut, Iya, harinya sudah benar, tapi bukan di sini tempatnya." Aku melanjutkan langkahku menuju ke tembok itu. Aku tidak melihat atau mendengar ada siapapun. Namun, si pangeran kecil kembali menyahut, "Tepat, kau akan melihat di mana perjalananku bermula. Di tengah hamparan pasir. Kau hanya perlu menungguku di sana. Aku akan berada di sana malam ini." Aku hanya berjarak 20 meter dari tembok itu, dan aku masih belum melihat ada siapapun. Setelah hening sesaat, si pangeran kecil kembali bicara. "Kau punya racun yang manjur. Kau yakin racun ini tidak akan membuatku tersiksa terlalu lama?" Aku terpaku di tempatku. Hatiku patah. Tapi aku masih belum paham. "Nah, sekarang pergilah," kata si pangeran kecil. "Aku ingin turun dari tembok ini." Lalu kujatuhkan pandanganku ke arah kaki tembok, dan aku terlonjak. Di depanku, menghadap si pangeran kecil, ada satu ular kuning yang dalam 30 detik saja sanggup membuat hidupmu berakhir. Bahkan ketika merogoh isi saku untuk mengeluarkan revolver, aku meloncat mundur. Tapi karena suara gaduh yang kubikin, si ular melesat dengan mudah ke tengah pasir, seperti pancaran air mancur, dan tanpa terlihat buru-buru, lenyap bersama bunyi logam di sela bebatuan. Aku mencapai tembok itu di saat yang tepat untuk menangkap si pangeran kecil dengan lenganku. Wajahnya sepucat salju. "Apa maksudmu?" desakku. "Kenapa kau bicara dengan ular?" Aku telah melonggarkan syal yang selalu ia kenakan. Aku telah melembabkan pelipisnya dan memberikan air untuk diminum. Dan kini aku tidak berani lagi bertanya padanya. Ia menatapku sangat sedih dan melingkarkan lengannya di leherku. Aku merasa jantungnya berdetak bagaikan burung sekarat yang ditembak oleh senapan seseorang. "Aku senang kau telah membereskan masalah mesinmu," katanya. "Sekarang kau bisa kembali pulang." "Bagaimana kau tahu?" Inilah memang yang hendak kukatakan padanya, bahwa kerjaku memperbaiki mesin telah berhasil, meskipun aku tak berharap sejauh itu. Ia tak menjawab pertanyaanku, tapi ia menambahkan, "Aku pun akan pulang hari ini." Lalu dengan sedih, ia menambahkan, "Tempat pulangku berlipat kali lebih jauh darimu, lebih sukar darimu." Aku menyadari dengan jelas bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Aku merengkuh tubuhnya dengan kedua lenganku seperti memeluk anak kecil. Dan kini bagiku, ia seperti sedang meluncur ke arah sebuah jurang, dan aku tak punya cara untuk menahannya. Wajahnya terlihat sangat serius, seperti seorang yang tersesat jauh. "Aku punya dombamu, aku punya juga kotak dombanya, dan aku juga punya tali kekangnya." Dan ia memberiku satu senyuman sedih. Aku menunggu lama. Aku bisa melihat bahwa ia bangkit sedikit demi sedikit. "Hei, pria kecilku," kataku padanya. "Kau takut?" Ia memang takut. Aku tak ragu akan hal itu. Tapi ia malah tertawa ringan. "Aku akan jadi jauh lebih takut malam ini." Sekali lagi, aku menjadi beku karena merasakan sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Dan aku tahu
bahwa aku tak sanggup membayangkan untuk hidup tanpa mendengar suara tawa itu lagi. Bagiku, suara tawanya seperti mata air segar di gurun pasir. "Pria kecil," kataku, "aku ingin mendengar suara tawamu lagi." Tapi ia berkata padaku, "Malam ini akan genap setahun. Bintangku bisa ditemukan tepat di atas tempat pendaratanku yang setahun lalu." "Pria kecil," kataku, "katakan bahwa ini hanya mimpi buruk tentang pertemuan kita, ular, dan bintang itu." Tapi ia tak menjawab permohonanku. Ia justru berkata padaku, "Hal yang penting adalah yang tak terlihat." Ya, aku tahu. Begitu juga dengan bunga itu. Jika kau mencintai bunga yang hidup di sebuah bintang, menatap langit malam jadi terasa manis. Semua bintang bagai bermekaran. Iya, aku tahu. Begitu juga halnya dengan air itu. Karena katrol dan tali itu, apa yang kau berikan padaku untuk diminum adalah bagaikan musik. Kau ingat betapa nikmat air itu? Iya, aku ingat. Dan di malam hari kau akan menatap bintang-bintang. Di bintang tempat asalku, segalanya begitu kecil, sehingga aku tak bisa tunjukkan padamu di manakah letak bintangku. Lebih baik memang begitu. Bintangku hanya seperti bintang-bintang lain buatmu, dan kau akan senang memandang semua bintang di langit. Mereka semua akan jadi temanmu. Lagi pula, aku akan memberimu hadiah. Ia tertawa kembali. "Oh, pangeran kecil yang baik. Aku senang mendengar suara tawamu. Itulah hadiahku. Itu saja. Suara tawaku akan seperti kenangan ketika kita minum air." "Apa kau bilang?" "Semua orang punya bintang," sahutnya. "Tapi mereka berbeda bagi tiap-tiap orang. Bagi para penjelajah, bintang adalah pemandu jalan. Bagi orang lain, bintang tak lebih dari cahaya kecil di langit. Bagi yang lain lagi, seperti para ilmuwan, bintang-bintang adalah hal yang harus dipelajari. Bagi pengusaha, bintang tak ubahnya emas. Tapi semua bintang itu tak bicara. Kau sendiri, kau akan punya bintang yang tidak dipunyai siapapun." "Apa yang sedang kau bicarakan?" "Di salah satu bintang itu aku akan tinggal. Di sana aku akan tertawa begitu rupa sehingga seolah semua bintang sedang tertawa ketika kau menatap langit di malam hari. Hanya kau yang akan mendapatkan bintang yang bisa tertawa." Dan ia tertawa lagi. "Dan ketika kesedihanmu terhibur, seperti yang saling kita lakukan selama ini, kau akan puas bahwa kau pernah mengenalku. Kau akan selalu jadi temanku. Kau akan ingin tertawa bersamaku. Dan kau kadang akan membuka jendelamu demi kesenangan itu. Dan teman-temanmu akan keheranan melihatmu tertawa saat sedang menatap langit. Lalu kau akan berkata pada mereka, 'Iya, bintang-bintang selalu membuatku tertawa.' Lalu mereka akan berpikir kau gila. Ini jadi siasat cerdik untuk mempermainkanmu." Dan ia tertawa lagi. Seolah sebagai gantinya bintang-bintang, aku telah memberimu banyak lonceng kecil yang tahu cara tertawa. Dan ia tertawa lagi. Lalu dengan cepat ia berubah serius. "Malam ini, kau tahu, jangan ikut. Aku tak akan meninggalkanmu," kataku. "Aku akan terlihat seolah aku sedang menderita. Aku akan terlihat seolah aku sedang sekarat. Seperti itu. Jangan datang untuk melihat. Tidak usah repot-repot. Tidak, aku tak akan meninggalkanmu." Tapi ia resah. "Ku beritahu kau, ini terjadi karena si ular. Jangan sampai ia menggigitmu. Ular adalah makhluk yang jahat. Kadang mereka menggigitmu hanya untuk bercanda." "Aku tak akan meninggalkanmu."
Tapi satu pikiran datang menguatkannya kembali. Memang benar, ular tidak akan punya racun lagi dalam gigitan kedua. Malam itu, aku tidak melihat bagaimana ia menyelinap pergi. Ia menjauh dariku tanpa membuat suara. Ketika aku berhasil menyusulnya, ia sedang berjalan sendiri dengan langkah cepat dan mantap. Ia hanya berkata padaku, "Oh, kau ada di sini." Dan ia meraih tanganku, tapi ia masih khawatir. "Tidak baik kau ikut aku. Kau akan sedih. Aku akan terlihat seolah sudah mati, tapi sebenarnya tidak begitu." Aku tak berkata apapun. "Kau harus paham, terlalu jauh aku tak bisa membawa tubuh ini bersamaku. Terlalu berat." Aku tak berkata apapun. Tapi rasanya hanya akan seperti raga yang kopong. Sekadar raga tidak membuat kau sedih. Aku tak berkata apapun. Ia kehilangan sedikit keberanian, tapi ia berusaha bangkit lagi. "Kau tahu, ini akan sangat menyenangkan. Aku pun akan melihat ke arah bintang-bintang. Semua bintang akan menjadi seperti sumur dengan katrol yang berkarat. Semua bintang itu akan mengalirkan air segar untuk kuminum." Aku tak berkata apapun. "Itu akan jadi sangat menyenangkan. Kau akan punya 500 juta lonceng kecil, dan aku akan punya 500 juta mata air segar." Dan ia pun tak berkata apa-apa lagi, karena ia sedang menangis. "Nah, sekarang biarkan aku pergi sendirian." Dan ia duduk karena ia takut. Lalu ia berkata lagi, "Kau tahu, bungaku, aku bertanggung jawab padanya, dan ia begitu lemah. Ia begitu naif. Ia punya 4 pucuk duri, sama sekali tak berguna dalam melindungi diri melawan seluruh dunia." Aku pun duduk, karena aku tak sanggup berdiri lagi. Nah, cukup itu saja. Ia masih agak bimbang. Kemudian ia bangkit. Ia berjalan selangkah. Aku tak bisa bergerak. Kulihat sekilas warna kuning di dekat pergelangan kakinya. Sesaat lamanya ia tetap tak bergerak. Ia tidak menjerit. Ia jatuh dengan lembut seperti pohon tumbang. Bahkan, suara pun tak ada, karena ia jatuh ke atas pasir.